Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mau mengucapkan terima kasih kepada Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya atas undangannya. Ini kalau bukan karena Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, hari Minggu itu jatahnya istri saya sebenarnya. Tapi karena saya diminta untuk mengisi majelis subuh khusus anak muda, itu saya bersemangat. Karena Nabi katakan dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, ya'jabu rabbuka min syabin laisat lahu sofwah. Allah itu terkagum-kagum, takjub, ya'jab kepada anak muda yang mampu melawan sofwahnya. Sofwah itu kecenderungan kepada hal-hal yang minimal sia-sia, maksimal itu maksiat, itu sofwah. Dan setiap anak muda punya kecenderungan itu. Dan kecenderungan itu biasanya paling tidak terkendali di waktu subuh. Maka ketika diundang untuk majelis subuh anak muda, saya langsung tertarik. Karena anak muda itu kan seharusnya jam segini itu masih enak-enaknya rebahan ya. Iya kan? Subuhnya itu injury time biasanya. 6:30 gitu ya. Jam 6:15. Kadang antara subuh dan duha juga gak ketahuan bedanya. Tiba-tiba ini ngumpul dan tentu karena Allah terkagum-kagum, sehingga semua hajat kita di saat Allah betul-betul sedang tersenyum saat ini melihat begitu banyaknya anak muda subuh-subuh ngumpul di masjid, maka akan dikabulkan semua hajat-hajat baik kita. Yang belum dapat jodoh insya Allah dapat jodoh deh. Yang terlilit pinjol selesai dengan pinjolnya. Pokoknya semua hajat-hajatnya lah, insya Allah terkabul. Kemudian karenanya saya datang ke sini itu penuh dengan harapan akan bertemu dengan anak muda yang keren. Hingga ketika tadi mau story, melihat kalian baru di storyin aja kemudian kayaknya hilang kecerahannya dengan dada-dada gitu. Terus saya kira kayaknya ya ini mah pemuda tersesat lagi. Cuman bedanya tersesat ke jalan yang benar. Iya, ke masjid. Nah, makanya subuh itu ketika kita bisa berkumpul bersama di masjid untuk sholat berjamaah subuh, kemudian sholat sunnah fajar, kemudian tadi berzikir dan khatam Al-Quran bersama, kemudian ditutup dengan kajian bersama seperti ini, tentu itu adalah sesuatu yang memukau bagi setiap muslim, dan lebih keren lagi ketika yang melakukannya anak muda. Karena waktu subuh itu adalah waktu yang sangat agung, yang sangat dispesialkan.
oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi Muhammad dalam beberapa sabdanya. Begitu agungnya subuh sehingga Allah itu pernah menjadikan subuh sebagai salah satu sumpahnya. Was-subhi idza tanaffas. Allah bersumpah atas nama subuh. Begitu agungnya juga subuh sehingga Allah membahas tentang subuh dan menamai surat pembahasan itu dengan surat subuh, yaitu Al-Falaq. Al-Falaq itu menurut para ulama salah satu maknanya adalah waktu subuh. Falak itu artinya pembelah. Kenapa diartikan subuh? Karena subuh itu yang membelah gelapnya malam agar terbit terangnya siang. Makanya waktu subuh itu waktu yang agung sehingga Allah bersumpah atas subuh, kemudian Allah menamai suratnya surat subuh, dan Allah membahas secara khusus surat subuh. Dan begitu agungnya subuh sehingga surat Al-Falaq itu adalah surat yang dia menyebut nama Allah sebagai Tuhan pengendali, Tuhan pemegang, Tuhan penguasa waktu subuh sebagai simbol siang dan malam. Dan kemudian di bawahnya itu direntetin semua masalah kita selesai kalau kita berlindung kepada Allah atas nama penguasa subuh. Dengan apa? Dengan beribadah di waktu subuh secara maksimal kepada Allah sang penguasa subuh. Qul a'udzu birabbin falaq, atas nama Allah sang penguasa subuh. Min syarri ma khalaq, lindungilah hamba dari segala kejahatan manusia, segala kejahatan makhluk yang diciptakan olehmu ya Allah. Apapun bentuk kejahatannya dan siapa pelakunya, dari bangsa jin, dari bangsa manusia, lindungi aku ya Allah. Makanya Nabi itu setiap bangun pagi dan mau tidur di waktu malam, diantaranya membaca Al-Mu'awwidhatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kemudian ditiupkan ke tangannya, kemudian dibalurkan ke seluruh tubuhnya untuk melindungi dari segala godaan, segala iri, segala dengki, segala hasud, segala sihir dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Wa min syarril naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari segala bentuk kejahatan manusia. Kejahatan yang dilakukan oleh manusia dalam gelapnya malam, dalam gelapnya hati, dalam gelapnya pikiran, lindungi hamba ya Allah. Kemudian lindungi juga hamba ya Allah dari para penyihir-penyihir yang mau menyihir hamba. Dan dari segala orang yang iri, dengki, hasud, yang mengintai hamba khususnya di media sosial kalau sekarang. Jadi atas nama Tuhan penguasa subuh, kita minta perlindungan dari berbagai hal. Pokoknya berbagai bentuk kejahatan. Dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Dari yang dilakukan oleh dalam gelapnya malam ataupun dalam terang benderang. Dan dari yang sifatnya sihir sampai yang sifatnya iri, dengki, hasud. Yang nyata. Baik di media sosial, di grup WhatsApp, di obrolan tetangga, di momen-momen ibu-ibu belanja pagi-pagi gitu. Yang biasanya terjadi pertukaran informasi yang sangat cepat. Dengan ekspresi yang sangat nikmat gitu ya. Tolong lindungi pokoknya. Jadi Tuhan sang penguasa subuh itu menjadi pelindung kita dari segala
bentuk masalah. Itulah keagungan subuh. Karena itu kalau kita ingin berlindung dari semua masalah yang mengintai kita, maka mintalah perlindungan kepada Allah yang salah satunya menegaskan sifatnya sebagai penguasa waktu subuh dengan bangun di waktu subuh, mengisi waktu subuh bukan hanya dengan sholat, tapi dengan amalan-amalan baik, sehingga kemudian Allah akan melindungi kita. Nah, juga bagian dari keagungan waktu subuh itu, sehingga Allah bersumpah atas nama waktu subuh, was-subhi idza tanaffas, adalah lantaran subuh ini penentu kita suksesnya dunia dan akhirat atau tidak. Makanya dalam satu riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi itu bersabda bahwa tidak ada hal yang lebih bisa menguji kita sebagai seorang munafik atau tidak melebihi sholat subuh. Sholat subuh itu adalah ujian yang sangat berat sehingga tertinggal oleh orang-orang yang munafik. Jadi kalau ingin tahu kita ini secara ukhrawi baik-baik saja atau tidak, lihat sholat subuhnya. Semakin sholat subuh itu mepet jam 7, semakin Anda jangan nikahi dia. Karena munafik. Dan yang ngomong Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Semakin subuhnya mepet jam 7, jangan pernah pinjemin duit kepada dia. Karena munafik. Pokoknya semakin mepet jam 7 subuhnya, kata Nabi, semakin kemunafikan itu dekat kepada dia. Karena tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi dari sholat subuh. Sebenarnya dalam hadis ini dilanjutkan juga dengan sholat isya. Tapi karena pembahasan kita di waktu subuh, kita bahas sholat subuh. Karena pada intinya sama. Subuh kesiangan, isya ketiduran. Masalahnya itu sama, ngantuk. Masalahnya sama, ngantuk. Iya. Pokoknya grup-grup rebahan ini, itu sebenarnya dalam bahasa Arab namanya grup-grup munafik lah. Itu. Jadi waktu subuh itu adalah waktu yang bisa diuji bagi kita untuk urusan-urusan ukhrawi. Apakah dia munafik atau tidak. Semakin subuhnya di waktu yang tepat, bukan hanya di rumah tapi di masjid, bukan hanya sendiri tapi berjamaah, bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah, berarti semakin jauh dia dari kemunafikan sehingga semakin layak dia diberikan amanah. Amanah untuk pinjam duit, amanah untuk dinikahi, dan amanah-amanah lainnya. Berarti orang ini layak untuk memegang amanah. Karena kenapa? Karena memegang subuhnya. Jadi kalau mau menguji, nah Anda kalau mau menguji itu, ada cowok yang deketin kalian itu Anda cek pas waktu subuh, Anda telepon. Kalau tidak diangkat, udah sholat. Ya sholat berapa menit sih? Ya. Zikir ya. Kalau zikir masih bisa diangkat biasanya. Saya kalau lagi ada gini, kalau ibu saya nelpon, itu saya gak berani nolak. Jadi walaupun saya lagi zikir, lagi ceramah, biasanya saya angkat tapi saya gak ngomong. Beliau akan dengar. Nah itu seharusnya kita begitu. Kalau lagi zikir ya, kita terus sambil angkat, subhanallah, subhanallah. Makin layak Anda itu, makin layak. Terus langsung, wah, sesuk rabi gitu. Rabi. Udah nikah.
Karena subuh itu betul-betul. Anda coba deh. Subuh itu betul-betul penentu bagi kita itu. Apakah kita itu orang baik atau tidak secara ukhrawi. Penentu subuh itu. Selain Isya ya biasanya. Cuma kan kalau Isya masih gini. Kalau Isya itu waktunya masih panjang. Dan kalau Isya itu posisi kita itu sedang bangun. Yang repot akhirnya kalau nahan kantuknya. Tapi kalau subuh itu betul-betul orang harus punya komitmen dan waktunya pendek. Sedangkan ibadahnya banyak. Ada sholat fajar, ada sholat subuh, ada zikir, ada wirdul latif dan lain sebagainya kalau Anda mau betul-betul pegang itu. Nah itu untuk urusan ukhrawi yang nyerempet duniawi lah ya. Kemunafikan itu ditentukan oleh subuh. Makanya subuh itu penting. Kemudian begitu juga urusan duniawi. Anda kalau mau bisnis dengan orang, itu lihat waktu subuhnya. Karena kenapa? Karena kata Nabi dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang sholat fajr atau sholat qobliyah subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia telah mendapatkan melebihi dunia dan seisinya. Kenapa? Ini penting untuk urusan duniawi kita, untuk mengecek orang itu secara duniawi ini baik atau tidak. Karena kalau orang sudah sholat fajr dan meyakini apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi bahwa dia telah memiliki dunia dan seisinya bahkan melebihi, maka dia tidak akan mati-matian mengejar dunia di hari itu. Dan dia tidak akan sampai nerobos-nerobos haram, apalagi judi slot, untuk hanya mencari dunia, lantaran dia tahu bahwa seandainya dunia dia tidak dapatkan hari itu, dia sudah memiliki apa yang lebih besar dari dunia dan seisinya, yaitu sholat fajr di waktu subuh. Sehingga dia yakin bahwa rezekinya sudah Allah berikan sebenarnya, sudah Allah tanggung. Hanya saja kita tidak sadar karena kita terlanjur menganggap rezeki itu sama dengan duit. Padahal tidak. Ada seorang tukang cukur yang bercerita bahwa hari ini dia tidak mendapatkan duit tapi mendapatkan 2 rezeki. Yaitu seorang yang datang, duduk dan membaca koran yang disediakan oleh tukang cukur itu. Dan yang kedua seorang yang datang, walaupun ini agak nyebelin ya, kemudian nyukur janggutnya dengan pinjem gunting dan silet yang ada di tukang cukur itu. Itu bukan duit, tapi itu rezeki. Karena dia telah memberikan investasi untuk akhiratnya. Dan intan surullah yang surukum. Karena dia sudah membantu hamba Allah, membantu makhluk Allah, maka pasti Allah akan membantu dia. Sehingga tidak akan kekurangan. Ya gak jadi crazy rich sih. Tapi paling tidak gak kekurangan lah. Orang kalau sholat fajr di waktu subuh itu ya udah dia gak akan kekurangan. Karena dia yakin sudah rezekinya sudah diamankan oleh Allah. Makanya bukan hanya terkait dengan orang-orang yang muslim dan mukmin. Mau yang non muslim atau yang tidak beriman sekalipun, mau yang nyembah botol minuman sekalipun, kalau dia sudah mengawali harinya di saat fajr, di saat subuh, maka dia akan jadi orang yang sukses. Anda tanya deh, itu pernah diceritakan misalnya oleh Hotman Paris kan, bahwa dia itu bangunnya itu subuh. Makanya dia sukses. Karena mengawali segala sesuatunya itu dari waktu subuh. Padahal ya tentu Hotman Paris tidak sholat subuh dong. Karena memang agamanya bukan satu circle dengan kita.
Kecuali nanti login dia ya. Iya benar ya. Kecuali ya. Amin, amin. Kayak Anda sudah Islam aja. Sholat subuh jam 7 ngaku amin. PD-nya itu. Jadi makanya dulu saya kalau ngafalin, saya itu ketika SD, itu setiap hari hafalan 12 mufrodat, 12 kata dalam bahasa Arab. Itu saya lakukan di waktu subuh. Dan itu karena memang cepat. Buat Anda yang ngafalin Quran, kayaknya tapi gak ada ya. Buat yang ngafalin Quran tuh coba, subuh itu beda. Subuh itu beda. Secara duniawi ya, kita gak bicara ukhrawi ini. Karena kan kita tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya untuk urusan akhirat, tapi urusan dunia. Islam itu sempurna, menyempurnakan. Rahmat dari Allah. Makanya subuh itu sesuatu yang penting sekali. Sehingga senang sekali ketika kita bisa ngumpul di waktu subuh ini. Dan itu memang betul-betul ujiannya berat. Saya itu punya majelis subuh di Jakarta. Itu harus terhenti karena COVID-19 waktu itu. Dan sampai sekarang belum bisa mengawali lagi. Karena memang mengawali subuh itu untuk melakukan kebaikan, itu memang susahnya minta ampun. Itu memang hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa bangun di waktu subuh dan mengisi kegiatan di waktu subuh. Karena itu senang sekali ketika kita bisa berkumpul seramai ini di waktu subuh di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini. Makanya saya bela-belain dulu saya tengah malam ke sini, subuh-subuh harus di masjid dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas itu tentang generasi Z, generasi milenial yang seharusnya itu memilih perubahan ketimbang rebahan. Pertama, saya ingin membahas generasi mudanya dulu. Bahwa penentu kesuksesan dalam perspektif bukan hanya agama, tapi juga kebangsaan, itu adalah selalu pemuda. Pemuda itu selalu menjadi penentu bagi kesuksesan dalam perspektif agama maupun perspektif kebangsaan. Saya awali yang kebangsaan dulu. Itu ada satu buku karya Benedict Anderson. Dia disebut Ben Anderson. Selama hidupnya sampai wafat di Malang, makamnya di Malang sana, itu memberikan perhatian kepada Indonesia. Meneliti Indonesia seumur hidup. Melahirkan salah satunya karya berjudul Revolusi Pemuda yang menyimpulkan bahwa revolusi pra-kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan itu kunci utamanya adalah pergerakan anak muda Indonesia di zaman itu. Jadi bangsa ini merdeka itu lantaran utamanya peran pemuda. Makanya saya sebutkan dalam perspektif kebangsaan, pemuda itu adalah kunci. Tapi pemudanya bukan kayak kalian gini dulu. Iya. Dulu itu umur 30-an, kayak Haji Wahid Hasyim itu sudah jadi menteri loh. Anda 30-an belum nikah. Repot. Memang agak beda levelnya itu. Jadi secara kebangsaan pemuda itu penentu. Kemudian secara keagamaan juga dalam konteks Islam, Nabi itu dikelilingi oleh pemuda. Kesuksesan dakwah Nabi itu diantaranya lantaran peran besar dari anak muda. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam.
40 dari as-sabiqunal awwalun itu lebih dari 50% Gen Z. 22 orang yang pertama masuk Islam itu adalah Gen Z. Umurnya itu umur yang masuk generasi Z. 35 orang, artinya hampir 50% itu generasi milenial. Artinya hampir 90% orang yang pertama masuk Islam di zaman Nabi Muhammad dan memperjuangkan dakwah Islam hingga mati dalam keadaan syahid itu adalah generasi muda. Nah itu bawaan dari Jakarta, polusi itu. Jadi Gen Z dan generasi milenial itu 90% yang melingkari Nabi Muhammad. Yang memperjuangkan Islam. Dan yang mati dalam keadaan syahid itu generasi milenial dan Gen Z. Dan mereka mengambil peran dalam segala hal. Dalam politik misalnya ada Attab ibn Usaid. Itu umur bayangkan 18 tahun. Dipilih oleh Nabi Muhammad untuk menjadi gubernur Makkah. Anda 18 tahun kayaknya belum sholat subuh. Masih jam 8 sholat subuhnya kan. Secara politik. Secara militer. Ada misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang disebut sebagai anak panahnya umat Islam. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang juga kesatrianya umat Islam. Itu anak muda, umur kisaran 18-an tahun. Bahkan dikisahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ketika menghadapi Amr bin Abdi Wud, kesatria Arab pada saat itu sejarah menulis ketika Sayyidina Ali itu maju, ada bunyi srek, srek, srek. Lantaran pedang Zulfikarnya Nabi Muhammad yang dipinjamkan kepada Sayyidina Ali untuk melawan Amr bin Abdi Wud. Itu ketika ditaruh itu kena pasir. Karena panjang pedangnya lebih panjang dari kaki kecilnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena masih usia 18-an tahun. Makanya kegerek tuh. Tapi ini kegereknya dalam kebaikan. Kalau di Jakarta atau di Jogja, kegereknya dalam keburukan tuh, kelitih-kelitih tuh, krek kan ya. Pedangnya diinikan ke aspal tuh sampai keluar percik-percik, krek gitu. Jadi itu saking mudanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi secara militer ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Ali bin Abi Thalib. Pemuda-pemuda yang melingkari Nabi Muhammad dalam dakwah kemiliteran. Dalam dakwah politik ada Attab bin Usaid. Kemudian dalam dakwah keilmuan banyak sekali. Ada Sayyidina Zaid bin Sabit, ada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Ini orang-orang Quran semua ini, mufassir, penulis Al-Quran, penghafal Al-Quran. Kemudian ada di bidang hadis, kita ambil dari perempuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang menjadi salah satu periwayat hadis terbanyak dari kalangan perempuan maupun laki-laki. Yang juga usianya sangat muda ketika berada di sekitar Nabi Muhammad. Secara ekonomi ada Abdurrahman ibn Auf yang hartanya diberikan kepada Nabi itu di usia masih belasan tahun. Bayangin itu belasan tahun udah punya harta banyak. Belasan tahun. Kita belasan tahun Honda Beat aja gak punya kadang. Kalaupun punya itu dapat dari Kredivo. Dapat pinjol duluan. Jadi Nabi itu dikelilingi anak muda.
secara keilmuan, secara ekonomi, secara militer, secara politik. Itulah anak muda yang mengelilingi Nabi yang kemudian menyebabkan suksesnya perjuangan Islam, dakwah Islam, dan segala sesuatu yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Jadi anak muda itu penentu dalam Islam maupun dalam kebangsaan. Nah, tinggal kemudian bagaimana nih kualitas anak muda yang diharapkan dalam Islam. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait hal ini. Tapi nanti kita elaborasi aja, ditanya jawab ya. Karena mengingat waktu ya. Tapi ada beberapa titik-titik kunci terkait dengan kualitas anak muda yang seperti apa yang diharapkan oleh Islam. Jadi yang pertama, kalau kita ngomongin anak muda, itu paling enak ngerujuknya kepada Ashabul Kahfi. Karena mereka adalah anak-anak muda yang diabadikan dalam Al-Quran, bukan Nabi, bukan Rasul, hingga menjadi nama salah satu surat dalam Al-Quran, suratul Kahfi. Ashabul Kahfi ini bukan hanya merujuk kepada mereka yang diceritakan oleh Al-Quran, tapi siapa saja yang memiliki sifat atau karakter seperti Ashabul Kahfi, maka mereka Ashabul Kahfi dengan segala kemuliaannya. Sebab Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Meskipun hampir 2/3 Al-Quran itu isinya sejarah. Tapi Al-Quran itu bukan kitab cerita. Meskipun 2/3 di dalamnya itu cerita. Mengapa bukan kitab cerita? Karena di dalamnya ceritanya gak detail. Ashabul Kahfi siapa namanya? Itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kapan tahunnya dan lain sebagainya, itu terjadi perbedaan. Karena bagi Al-Quran gak penting ceritanya. Yang penting adalah hikmahnya. Sehingga siapa saja yang mengambil hikmah dari kisah Ashabul Kahfi dan menerapkannya dalam kehidupannya, maka mereka Ashabul Kahfi dengan segala kemuliaannya. Nah, apa yang menyebabkan Ashabul Kahfi itu mulia? Dalam suratul Kahfi ayat 13, itu pondasi dasarnya adalah iman. Iman. Sesuatu yang sangat elit bagi anak muda, saking elitnya seringkali lepas. Paling tidak ada 3 titik keimanan yang sering lepas dari anak muda. Pertama, itu dalam ibadah. Ini yang ditegur kepada seorang badui datang kepada Nabi Muhammad, ngaku saya sudah beriman wahai Nabi. Ditegur oleh Al-Quran, enggak, dia bukan beriman, dia baru berislam, baru menjalankan Islam. Tapi tidak dasarnya keimanan yang kokoh. Nah, ibadah kita seringkali bahkan lebih buruk dari badui ini. Tidak dilandaskan kepada keimanan. Sehingga misalnya sebagai contoh, sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Akbar, tapi pikirannya traveling keliling Surabaya, Sidoarjo, Malang, kemana-mana tuh. Iya kan? Pikiran traveling padahal dia lagi sholat. Atau sedekah gak seberapa, selfie-nya yang banyak. Iya kan? Sedekah gak seberapa, tapi selfie. Alhamdulillah guys, investasi akhirat nih. Saya sudah, kamu kapan? Padahal cuman berapa sih? Ngasihnya padahal ditutup, bukan biar gak riya, karena jumlahnya dikit. Iya kan? Ibadah tidak dilandaskan kepada iman. Masih ingin pujian manusia, masih perlu pandangan manusia. Bahkan masih traveling tuh pikirannya ketika sholat. Majnun itu pernah mengejar Laila hingga kemudian lewat di depan orang yang sedang sholat. Kemudian dipanggil setelah selesai sholat nih.
Majnun, kamu sini. Kamu ini gila. Memang kata dia, saya gila. Gila cinta kepada Laila. Ya justru itu kata dia. Saking gilanya kamu cinta kepada Laila, hingga kamu lewat di depan saya sholat. Betapa bodohnya kamu ini. Kata dia, lah bukannya kamu yang bodoh. Saya cinta kepada manusia lain, itu saking cintanya hingga saya lupa ketika mengejar ia bahwa saya melewati kamu yang sedang sholat. Saking khusyuknya saya mengejar Laila, sampai saya tidak sadar bahwa saya melewati kamu yang sedang sholat. Kamu mencintai bukan makhluk, tapi Khalik, pencipta. Saya lewat di depannya saking gak khusyuknya, kamu ngeh. Akhirnya dia kejar Laila juga. Belajar untuk khusyuk. Iya. Makanya cinta dalam rumah tangga itu seharusnya tangganya itu menuju Allah. Belajar mencintai Allah dengan mencintai kekasih. Karena baik kekasih maupun Allah sama-sama memiliki rahim. Allah itu sifatnya Ar-Rahim, kekasih itu memiliki rahim di dalam tubuhnya. Begitu juga istri kepada suami. Seharusnya itu cinta, kekasih itu menjadi tangga untuk kita belajar mencintai Allah. Jadi pertama iman dalam ibadah ini sering lost nih. Haji itu atau umroh. Itu fotonya lebih banyak dari pahalanya. Serius, Anda giga fotonya itu di HP lebih banyak dari pahalanya itu. Dan umrohnya udah sebulan masih aja diposting. Iya kan? Terus umroh masih sibuk nulis. Ya. Jamaah Masjid Al-Akbar suatu hari Anda akan di sini. Terus dikinikan. Anda kalau nggak usah pakai kertas, Anda bikin komunitas, arisan, sumbangan gitu. Jangan sok-sokan pakai kertas Anda. Itu pencitraan doang gitu sebenarnya. Jadi seringkali ibadah-ibadah kita begitu kan. Puasa juga begitu kan. Minta dihormati oleh manusia. Padahal logikanya ya, puasa itu adalah momentum kita diajarkan untuk menghormati manusia lain. Pun manusia yang tidak berpuasa. Makanya kalau Anda puasa sunnah misalnya, kemudian diajak makan sama orang, sunnahnya itu makan. Sunnahnya makan. Makanya Anda kalau lagi puasa sunnah, keliling Anda tuh. Bertamu ke rumah orang. Sampai ada yang ngajak makan. Kalau sekiranya Anda nolak itu nyakitin hati dia, maka Anda disunnahkan untuk membatalkannya. Tapi kata para ulama, tetap pahala puasanya itu dapat secara sempurna. Jadi di sini kan berarti yang puasa menghormati yang tidak puasa loh. Kita enggak. Ketika puasa itu berharap sama manusia masih. Berharap dihormati, berharap ditoleransi. Oh jangan makan kalau saya lagi puasa dan lain sebagainya. Jadi itu dalam ibadah, iman itu sering loss. Yang kedua, itu dalam akidah. Iman juga sering loss. Lupa sholat biasa saja, lupa handphone luar biasa. Apalagi lupa handphone di samping istri atau suami yang dia tahu passwordnya. Mending lupa sholat kayaknya. Iya kan? Berarti kan ada yang gak benar nih di akidahnya. Masih menomorduakan Allah ketimbang manusia. Ketika sholat juga begitu. Coba sholat sendiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Waladhdallin. Amin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus aja qul hu aja. Selain al-ikhlas gak ikhlas tuh. Rakaat kedua. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Sujudnya ke Allah, nyembahnya ke makmum. Akidah itu. Atau nih ya yang lebih mendasar. Anda siap enggak untuk menjawab pertanyaan Tuhan itu ada dan esa apa enggak? Padahal itu kunci dasar dari keimanan loh. Dan iman itu gak boleh ngikuti siapa-siapa. Kalau Islam itu wajib ikut. Hukum itu wajib ikut. Tapi akidah enggak. Iman itu harus nyari sendiri. Kalaupun ikut orang hanya karena terinspirasi. Yang menyebabkan kamu yakin. Keyakinannya itu harus bersifat independen, sendiri, berdaulat. Gak boleh. Kenapa kamu beriman kepada Allah? Ya kata ayah saya Allah itu ada dan satu. Kenapa kamu sholat? Iya, karena ayah saya sholat, oke. Tapi iya, karena Tuhan itu satu dan ada, lantaran ayah saya yang mengabarkan. Itu tidak boleh. Iman itu harus berdaulat. Gak bisa Anda mengikuti. Kenapa beriman? Ya ngikutin Nabi Muhammad. Enggak. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika ditanya, kamu itu mengenal Allah dari siapa? Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Allah dari Allah sendiri. Hingga timbul keyakinanku bahwa Allah itu ada dan esa. Karena kalau aku mengenal Allah dari Nabi Muhammad, niscaya aku akan menuhankan Nabi Muhammad. Melalui Nabi Muhammad aku mengenal jalan menuju Allah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hukumnya kita ikut Nabi Muhammad, tapi imannya kita harus belajar hingga kita berdaulat meyakini Allah itu benar-benar ada dan esa. Pertanyaannya, Anda pernah nggak mikirin dalil Allah itu ada dan esa apa enggak? Jangan-jangan Anda ditanya Tuhan ada enggak dan esa? Kayaknya ada. Ini bukan soal menjawab pertanyaan ya, tapi menancapkan iman ke dalam hati kita. Pernah enggak Anda itu memberi waktu overthinking malam-malam gitu? Ya Allah ada enggak ya? Kalau ada esa enggak ya? Pernah enggak Anda tuh overthinking gitu? Itu padahal kunci dalam Islam, iman itu. Nah yang ketiga, iman itu dalam muamalah. Dalam muamalah itu perlu yang namanya keimanan. Keimanan dalam bermuamalah. Menghadirkan Tuhan dalam bermuamalah. Dalam hubungan di antara sesama manusia. Contohnya apa? Contohnya begini. Jebakan utama hilangnya keimanan itu adalah justru saat kita sendiri. Ketika kita sendiri, iman itu sering loss. Makanya seringkali mayoritas kemaksiatan anak muda itu dilakukan dalam keadaan sendiri. Kalaupun ada teman, temannya itu aja, partner in crime. Iya, nggak mungkin Anda di depan orang itu, apalagi belum nikah masih pencitraan tuh. Biasanya punya tuh temen tuh, orang-orang di sekitarnya. Nabi punya orang di sekitarnya yang baik, ini punya orang di sekitarnya yang gitu. Pokoknya kalau urusan nakal sama dia nih, partner in crime, partner dalam kriminalitas, atau ya sendiri. Iman itu dalam muamalah sering hilang ketika kita sendiri justru. Padahal Nabi itu justru makin kuat imannya saat sendiri, khalwat, uzlah.
Nabi itu melakukan uzlah, melakukan khalwat untuk meneguhkan terus menerus keimanannya kepada Allah. Meskipun keimanan Nabi sudah sempurna kepada Allah. Karena Nabi mau mengajarkan keimanan itu justru yang paling lezat saat sendiri. Dan itu bahkan bukan hanya kata Nabi Muhammad. Anda buka semua agama, iman itu seharusnya lebih ditemukan saat sendiri. Makanya di Hindu ada yang namanya nyepi. Makanya kata Bunda Teresa, Tuhan bersemayam dalam sepi. Semua agama. Yahudi juga gitu, merujuk kepada pertemuan Tuhan dalam dengan Nabi Musa di Bukit Tursina, di Bukit Tua. Kita makin sendiri makin hilang imannya. Contohnya sendiri di kamar mandi. Sering tuh gak kepegang imannya. Makanya di kamar mandi jangan lama-lama kata Nabi Muhammad. Di kamar mandi buka handphone. Ngidupin rokok. Udah setan kemana-mana. Yang gak diniatin jadi. Apalagi yang diniatin. Iya saat sendiri. Saat di kamar. Sendiri. Dengan handphone. Wah. Kemana-mana. Lewat sendiri. Betul lewat sendiri itu diuji kan. Sekali asal gak kedip rezeki. Anda tiba-tiba pakai solatif tuh. Jadi iman itu justru sering lost saat sendiri. Kan aneh. Sendiri di kamar dengan handphonenya. Tiba-tiba kayaknya aplikasi hijau ini penting untuk saya download gitu. Ya kan? Gojek. Tiba-tiba kayaknya penting ini mengaktifkan VPN ini. Iya, jadi itu kan saat sendiri anak muda itu. Kalau di depan orang lain jarang, minimal malu. Makanya malu itu sebagian dari iman kata Nabi. Minimal malu. Nah itu, padahal iman itu kunci kesuksesan Ashabul Kahfi. Dalam suratul Kahfi ayat 13. Menyadari bahwa Allah itu terus melihat kita. Sehingga gak main-main itu hidup. Gak main-main itu hidup. Kemudian yang kedua, ini sekaligus penutup. Sebenarnya terpaksa saya tutup. Dalam suratul Kahfi ayat ke-16. Kunci kesuksesan pemuda itu selain iman, itu adalah circle. Circle. Ashabul Kahfi itu circle-nya positif. Walaupun rebahannya sama orang-orang baik tuh Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu 309 tahun rebahan. Tapi rebahan orang berilmu. Dalam circle yang berilmu. Makanya rebahannya jadi wali. Rebahan itu sebenarnya asal karena lelahnya kamu melakukan ketaatan atau karena untuk menghindarkan kemaksiatan, oke. Bahkan setan itu pernah terhalangi masuk masjid karena ada yang sedang rebahan padahal mau ganggu orang yang sedang sholat. Karena yang rebahan itu orang berilmu. Jadi enak, Anda kalau berilmu itu rebahan aja argonya jalan. Tapi pola pikirnya seharusnya kalau rebahan aja berpahala apalagi bangun. Pasti memberikan perubahan. Orang itu kalau berilmu ketika bangun itu pasti memberikan perubahan. Anda coba circle Anda misalnya negatif nih. Terus tiba-tiba ada orang yang baik. Itu tiba-tiba circle kerubah jadi baik. Minimal mau ngomong jorok gak enak. Iya kan? Makanya circle itu penting. Jangan salah memilih circle. Karena agama seseorang besar ditentukan oleh agama circle-nya kata Nabi Muhammad. Kadang Anda gak niat tapi karena rombongan jadi itu barang.
Nggak niat nih, tapi karena slot enak nih. Masa, Bu iya begini. Masa, mana linknya gitu. Jadi circle itu hati-hati. Dan circle itu sekarang masalahnya tidak hanya bersifat fisik tapi digital. Grup WhatsApp. Anda lihat tuh, grup WhatsApp misalnya, Anda ada di grup WhatsApp yang toksik. Tiba-tiba ada satu teman Anda yang baik masuk di grup WhatsApp itu. Maka ini orang yang toksik semua akan bersepakat untuk bikin grup WhatsApp baru yang gak ada orang yang baik satu ini. Yang baik tiba-tiba ngerasa grup WhatsApp kok tiba-tiba sepi ya. Bukan sepi, teman Anda yang bajingan ini. Dia bikin grup WhatsApp lain yang gak ada. Circle itu menentukan. Walaupun penentu utamanya iman ya, tapi circle itu men-trigger, mempengaruhi secara kuat. Dan itu kata Nabi Muhammad. Makanya pilih circle yang baik. Termasuk circle itu bukan hanya bersifat manusia. Circle itu sekarang bersifat algoritma. Kita ini sebenarnya sedang kebanjiran sekarang. Sebagaimana di zaman Nabi Nuh. Bedanya waktu itu banjir air, sekarang banjir informasi. Maka bangunlah perahu agar gak kelelep sama banjir. Perahunya apa? Algoritma. Jangan sampai Anda menjadi buruk karena circle algoritma Anda buruk. Sebenarnya Anda baik, cuman karena kayak tadi itu lewat yang nggak baik akhirnya nggak sengaja kelek akhirnya kan. Makanya pakai tangan kiri. Enggak, makanya jangan bikin algoritma yang negatif. Jangan subscribe, jangan like, jangan komen, jangan follow, jangan posting, jangan masuk grup WhatsApp yang toksik. Karena sekali, 2 kali, 3 kali Anda masuk, maka Anda akan dinilai suka kepada ketoksikan oleh algoritma. Akhirnya Anda di-trigger terus oleh algoritma dengan hal-hal yang toksik. Awalnya nolak, lama-lama nerima. Karena terus di-trigger. Makanya circle itu penting. Hati-hatilah ketika nge-like sesuatu. Kalau terlanjur algoritmanya itu sesat, bikin akun baru. Saya itu kalau YouTube akun saya untuk nonton YouTube itu udah toksik tuh misalnya ya saya gak suka politik, terus isinya politik, itu saya bikin akun baru, ulang dari awal lagi gitu. Dan saya hanya nonton hal-hal yang menurut saya positif dan konstruktif untuk membangun diri saya. Jadi pada akhirnya Anda itu ditentukan oleh perubahan yang Anda lakukan. Usia itu pendek, umur itu tak terbatas. Usia itu dalam bahasa Arab sinnun, artinya gigi. Sifatnya fisik. Usia Anda itu mungkin berapa ya? Usia manusia itu kan 80 sampai 100 tahun. Tapi kalau Gen Z dan generasi milenial itu menurut WHO usianya itu sekitaran 50-60 tahun. Kebanyakan micin. Iya. Sama kebanyakan overthinking. Rata-rata umurnya cuma 50-60 tahun. Bayangin. Jadi umurnya segitu. Kemudian diisi dengan hal-hal negatif. Akhirnya umurnya lebih sedikit dari usianya. Usia itu fisik. 50-60 tahun itu usia. Umrun itu artinya apa legacy, apa perubahan yang kamu gunakan. Misalnya ya, Mbah Hasyim Asy'ari itu usianya 71 tahun. Atau 73 tahun, sekitar itu. Umurnya itu udah 1 abad lebih. Seiring dengan perubahan melalui Nahdlatul Ulama yang dibuat oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Nah Anda dan kita semua seharusnya umurnya itu lebih banyak dari usianya. Artinya setelah meninggal,
umurnya tetap jalan, argonya tetap jalan melalui amal jariah berupa legacy atau perubahan yang kita tinggalkan di tengah masyarakat. Nah, yang harus kita pikirkan sekarang apa benih-benih perubahan yang akan menjadi legacy ketika kita mati. Kalau ketika hidup aja gak merubah keadaan, apalagi ketika mati. Makanya PR kita adalah mencari apa nih yang bisa jadi legacy kita. Entah itu dakwah, entah itu jariah, entah itu muamalah, apapun. Yang penting itu jadi legacy bagi kita. Karena tanpa itu, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, perjalanan kita terlalu panjang menuju Allah, sedangkan bekal kita terlalu sedikit. 50-60 tahun itu gak ada apa-apanya kalau buat ibadah. Itu pun ibadahnya berapa sih? Anda sholat paling 5 menit lah ya satu sholat. Itu udah bagus itu. Sehari 25 menit dari 24 jam. Dari 24 jam cuman 25 menit. Itu pun umurnya 50-60 tahun. Akhirnya ya udah gak nyampe kemana-mana. Boro-boro setelah mati masih hidup aja gak nyampe kemana-mana. Maka mari kita khusyuk dalam hidup. Khusyuk dalam hidup itu artinya mencari apa target perubahan kita. Perubahan diri dan perubahan apa yang ada di sekitar kita. Merubah diri dan merubah apa yang ada di sekitar kita. Targetnya apa? Seperti khusyuknya kita ketika sholat. Kalau udah ada itu target, kita gak akan kepikiran dengan capres, cawapres, dengan apapun yang ada di sekitar kita gak kepikiran. Karena hidup kita udah serius, khusyuk mencari sesuatu, yaitu perubahan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Itu mungkin jadi panjang ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk Habib kita, guru kita, insyaallah.